kali ini kita akan tetap pada materi pengantar ilmu hukum. Tetapi kita akan membahas pada bab 8 tentang sistem hukum. Pertama, ada macam-macam sistem hukum. Nah, sebelumnya, sistem hukum adalah serangkaian aturan, institusi, dan prinsip yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Jadi sistem ini mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban. Adapun beberapa macam sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum civil law, sistem hukum yang menitik beratkan pada hukum tertulis atau kodifikasi. Nah, hakim hanya bertugas menerapkan undang-undang, bukan membuat undang-undang. Contohnya seperti sistem ini diterapkan di negara seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Yang kedua ada sistem hukum common law. Nah, sistem hukum common law yang bertumbuh pada putusan hakim atau judge-made law yang menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Contohnya digunakan di negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Jadi sistem hukum adat berasal dari tradisi, adat, dan kebiasaan suatu masyarakat. Dan sistem hukum adat ini bersifat fleksibel dan tidak tertulis. Contohnya, seperti yang masih diterapkan di beberapa daerah Indonesia dan negara Afrika. Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Jadi sistem hukum Islam yang didasarkan pada ajaran Islam, khususnya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fokusnya pada hukum syariah. Contohnya itu berlaku di Arab Saudi, Iran, dan beberapa negara Timur Tengah. Yang terakhir ada sistem hukum sosialis. Jadi sistem hukum sosialis yang berlandaskan ideologi komunis, menekankan kepentingan negara di atas individu. Contohnya Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Yang kedua, tentang sistem hukum Indonesia. Nah, sistem hukum Indonesia merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk dari berbagai sumber hukum yang meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, terutama hukum Belanda yang diwariskan dari masa kolonial. Jadi sistem hukum ini berjalan berdasarkan prinsip dasar yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi negara, serta diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ciri-ciri utama yaitu pluralisme hukum, mengintegrasikan berbagai sistem hukum sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dasar hukum. Nah, dasar hukum ini Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga ada hierarki peraturan. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, pengaruh sistem lain itu ada civil law, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, pengaruh dari civil law itu mengadopsi sistem Belanda untuk hukum tertulis, sedangkan dari pengaruh hukum adat masih berlakunya dalam penyelesaian sengketa lokal. Tentang hukum Islam, itu diakui di bidang perkawinan, waris, dan perbankan syariah. Thank you all for watching this here video.